Shalom adik-adik sekolah minggu. Iya. Kira-kira gimana nih kabarnya? Kakak gimana kabarnya? Dahsyat luar biasa Bang Kita sapa Tian. adik-adiknya ya kan? Iya. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Kurang semangat kayaknya Gak kak. semangat Bang. Ya coba kakak yang memimpin. Apa kabar di minggu ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Harus semangat Iya, dong. harus semangat. Apalagi ya Bang, kita hari ini menyapa adik-adik sekolah minggu GKPI se-Indonesia. Luar biasa ya. Nah, Bang Tian, kan ada nih pepatah katanya tak kenal maka tak sayang. Bener banget. Nah, kalau nggak kenal berarti kita harus Kenalan. kenalan. Nah, Abang Tian silakan perkenalkan diri dulu. Halo adik-adik sekolah minggu, perkenalkan nama Abang Christian Sanipar, dipanggil Bang Tian. Halo adik-adik sekolah minggu, nama kakak Teresia Sitorus, panggilannya Kak Tere. Halo adik-adik sekolah minggu, nama kakak Elizabeth Siahaan, dipanggil Sabet. Iya, udah lengkap ini ya perkenalannya kak. Udah, Iya, Bang. Bang Tian. Sepertinya karena ini kali ini kita bersama adik-adik sekolah minggu se-Indonesia dan bisa dijangkau seluruh dunia, Oh ya kak? kita mau bikin yel-yel kak. Main yel-yel lagi Yel-yel gitu, Bang. Bang. Iya, kita mau bikin yel-yel agar nanti setiap ada kata-kata yang kita ucapkan kontak nggak ada di ini ya, gitu bikin yel-yelnya, oke? Oke Jadi Bang. yel-yelnya gini kak, kalau abang bilang anak sekolah minggu, jawabannya asiknya di rumah Tuhan. Oke, paham kak? Paham Oke, Bang. coba ya kak. Anak sekolah minggu. Asiknya di rumah Tuhan. Oke, ayo coba deh ya. Kita coba adik-adik yang di rumah. Oke, udah bangkit berdiri? Udah? Udah? Oke. Anak sekolah minggu. Asiknya Di rumah Tuhan. Oke, luar biasa sekali. Iya Bang Tian. di hari Minggu ini kan Bang, hari ini kan harinya Tuhan ya kan Bener, Bang. Bang. Berarti harinya adik-adik sekolah Minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi sepi banget dong Bang kalau nggak ada adik-adik sekolah Minggunya. Ya kan Kak? Benar Bang, benar Kak Tere. Apalagi di kondisi Pandemi, Pandemi kayak ini gini ya. ya Bang. Jadi masih ada yang online dan ada yang sudah offline ya kan? Ya Kak? ada Bang. Gimana kalau kita sekarang ajak adik-adik sekolah Minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Bang. Setuju banget. Pakai lagu Satu Anak Tuhan. Wah, Pergi sekolah adik-adik pasti tahu itu ya? Pasti, Pasti, dong, Bang. pasti Bang. Adik-adik bangkit sekolah berdiri Minggu dulu. diundang untuk bangkit berdiri. Oke. Musik. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Wah, luar biasa sekali ya kak. Iya Bang Tere. Bang Iya. Tian. Gimana kalau satu anak sekolah minggu bawa 10 teman dan
Kalau satu Indonesia, wah Udah banyak ya dong, Bang. banyak banget ya Kak. Gereja kita bakalan penuh oleh anak-anaknya terang Tuhan ya Benar, Bang. setuju banget Kak. Nah, kita barusan udah mengumpulkan adik-adik sekolah minggu kita. Jiwa-jiwa mereka sudah semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iya Bang. Kali ini ada satu lagu pemersatu adik-adik sekolah minggu. Apa itu Bang Tian? Lagu ini kemarin dibawakan pertama kali waktu Jambore Sekolah Minggu tahun 2016 Kak. Yaitu Mars Sekolah Minggu. Pasti tahu ya di rumah ya? Tahu, Oke, Bang. adik-adik tetap bangkit berdiri, kita bernyanyi Mars Sekolah Minggu. Musik. Kami anak-anak sekolah minggu GKPI, berkumpul bersama teman-teman di sekolah minggu GKPI. Cinta Yesus dan kitab suci, sesama dan alam sekitar kita, berkumpul menjadi anak-anak yang beretika dan bermoral. Kami anak-anak sekolah minggu GKPI, bermain belajar firman Tuhan. Sekolah minggu GKPI, yang bersama di sekolah minggu GKPI. Hore! Jadi kita sama adik-adik dan sama teman-temannya harus tetap yang Gembira. Tapi kayaknya tadi kita ulang sekali, kayaknya lebih seru ya Kak? Boleh, Oke, Bang. jam break dulu. Kita bernyanyi lagi Mars Sekolah Minggu, lebih semangat. Kami anak-anak sekolah minggu GKPI, berkumpul bersama teman-teman sekolah minggu GKPI. Cinta Yesus dan kitab suci, sesama dan alam sekitar kita, berkumpul menjadi anak-anak yang beretika dan bermoral. Kami anak-anak sekolah minggu GKPI, bermain belajar firman Tuhan. Sekolah minggu GKPI, riang bersama di sekolah minggu GKPI. Hore! Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat dan kususun, lalu aku berdoa. Adik-adik yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Kau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami bersukacita mendengar firman-Mu yang kudus itu, sehingga kami menghayati di dalam hati kami, agar kami dengan penuh pengharapan berdoa kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang singkat ini dengan baik. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, Bang Tian, tahu nggak sih bahwa
Tuhan Yesus itu cinta kita? Banget, banget, dan banget Kak. Apakah hanya Tuhan Yesus yang cinta kita Bang Tian? Kalau yang abang pelajari, karena Tuhan Yesus sudah mencintai kita, sayang sama kita dan kasih kepada kita, Ya. kita juga harus begitu kepada saudara-saudara Iya, kita. benar. Berarti kita cinta Yesus, Yesus cinta kita, dan kita juga cinta cinta semua. sesama kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak mau undang adik-adik untuk bernyanyi Yesus pokok dan kitalah Caranya. Iya. Oke. Ayo bangkit berdiri. Kanan. Oh, Sekali lagi. Once again. Yesus pokok dan kita caranya, Tinggal di mana? tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok dan kita caranya, Tinggal di mana? tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Oh 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 oh, Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, oh oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Setuju banget ya Kak. Setiap anak Tuhan yang tinggal di dalam bersama Tuhan pasti bakal berbuah. Iya benar. Nah Bang, tadi kita juga udah nyanyi kalau anak Tuhan itu pasti berbuah. Nah, kita juga udah menggerakkan tubuh kita. Hari ini kakak mau mengundang adik-adik sekolah minggu tidak hanya menggerakkan dirinya sendiri aja Bang. Kita membutuhkan sesama kita juga di sini Bang. Setuju banget. Jadi nanti kan Bang Tian, kita membutuhkan tangan teman sesama kita di samping. Nah, adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kalau nggak ada temannya, bisa panggil orang Papa, tuanya. Papa, mama, ayo kita sama-sama ibadah mau nyanyi sekolah minggu. Nyanyi apa Bang Tian? Ini apa ya? Kira-kira tahu nggak yang membutuhkan teman? Apa ya Bang Tian ya? Apa itu Bang? Yang ada kata cuip-cuip. Pasti anak sekolah minggu kita udah pada tahu ya Kak? Iya, Pasti Bang. dong. Tahu lagu apa? Cuip-cuip pam pam pam. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Oke. Interupsi sebentar Kak. Kita lupa tadi. Kita harus dari bawah ini Kak. Kita Oh, ajak. iya, Ayo adik-adik benar. semua jongkok ke bawah. Iya, kita mulai dari bawah. Oke, get ready. Yo, go. Ha 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 ha, le 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 le, lu lu Teriakan. lu, ya. Sekali lagi. Ha 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 ha, le 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 le, lu 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 lu, ya. Sekali lagi. Ha 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 ha, le 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 le, Ya. lu lu lu, ya. Cuip 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 pam pam pam, sha la 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 la. Cuip 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 pam pam pam, sha la 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 la, sha la la la. Hey la 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 la, hey la 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 la, hey la 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 la, la la la. Ingat Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita.
kembali. Nah Bang Tian, kakak mau mengundang adik-adik sekolah minggu untuk menguji konsentrasi saat ini. Nah tadi kan ini kita ibadah, bangun tidur siapa tahu semalam dia ada begadang ya Bang ya. Terus tidurnya kurang ya Bang ya. Jadi dia selama ibadah tadi kita nyanyi-nyanyi dia masih ngantuk. Kurang oksigen Kak itu. Nah sekarang kakak mau mengajak adik-adik sekolah minggu untuk melatih konsentrasinya Bang. Oke adik-adik. Kenapa itu Bang? Nah gimana caranya? Gini, nanti kalau kakak bilang gini, Yesus berkata pegang rambut. Adik-adik sekolah minggu boleh pegang rambutnya. Tapi kalau gini, pegang rambut tanpa ada kata Yesus berkata, berarti adik-adik sekolah minggu gak boleh pegang ya Bang ya? Bener banget. Oke, kita coba dulu. Yesus berkata, pegang mata, pegang hidung. Kak Tere kurang konsentrasi. Nah, kita coba lagi ya. Ini kita serius ya dengan adik-adik sekolah minggu. Nah, orang tuanya dilihat anak sekolah minggunya dia udah serius, udah konsentrasi atau belum. Kalau udah salah, gimana itu Bang? Kalau salah harus konsentrasi lagi Kak. Oke, kita coba ya. Yesus berkata, pegang leher, pegang mata, pegang telinga. Yesus berkata, pegang hidung. Ada yang salah? Kak Sabet salah. Kakak salah ya. Iya. Kita coba Oke, lagi. kita coba lagi ya, Kak. Pegang kaki. Pegang perut. Yesus berkata, pegang leher, pegang kaki, pegang mata. Yesus berkata, pegang telinga. Tepuk tangan. Iya, beri tepuk tangan, Kakak beri belum tepuk ada bilang Yesus berkata. Oh iya Kak, ya ampun abang jadi Kak konsentrasi. Abang Tiannya juga belum konsentrasi. Oke, kakak percaya adik-adik sekolah minggu juga sudah konsentrasi. Oke, Bang Tian. Nah, jadi kan tadi kita sudah bermain games kan Kak? Iya Bang. Kita main gamesnya juga di rumah. Jadi kita harus tetap semangat ini. Walaupun adik-adik yang nonton ini masih dari rumah. Atau ada yang masih posisi tidur. Nggak tahu ini yang ada karena di HP ya kan Kak? Bisa Bukan di jadi, laptop ya. Bang. Jadi posisi santuy dia di atas tempat tidur. Ayo, kita mau nyanyi lagi nih Kak. Nyanyi apa itu, Bang? Lagu kita kali ini sedikit spesial. Kenapa, Bang? Kenapa Bang? Karena lagu ini mengatakan bahwa kita harus senang selalu. Berarti nggak boleh sedih-sedih ya, Nggak Bang boleh. Tian ya? Karena ada satu sosok yang selalu ada di hati kita. Siapa, Siapa, Bang? Bang? Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yesus? Ya, bangkit berdiri kita bernyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Let Jesus in my family. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. With Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. जब Jesus मेरे कैमरे है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. जब Jesus मेरे कैमरे है, खुशी खुशी है, खुशी खुशी है. Iya, luar biasa sekali ya Kak. Jadi kita harus tetap senang karena kita yakin bahwa Tuhan Yesus ada di rumah kita. Oke. Hukum Tuhan yang keenam, dan artinya marilah kita mendengarkannya.
Titah keenam, jangan kau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Marilah kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sekarang kita mau merayakan hari kebahagiaan adik-adik sekolah minggu, Bang. Wah, hari bahagia apa Hari itu, apa, Kak? Kak? Hari ulang tahun anak-anak sekolah minggu. Yeay. Dari tanggal berapa, Kak Tere? Dari tanggal 3 sampai tanggal 10 Oktober. Nah, Jadi, buat adik-adik yang berulang tahun mulai tanggal 3 sampai tanggal 10 bangkit berdiri. Papa Mama bisa juga ya, Kak? Boleh, Bang. Opung-opungnya, tante-tantenya, dan juga Yang berulang tetangganya yang Tangganya ikut ibadah. nonton juga boleh. Setuju, yang berulang tahun mulai tanggal 3 sampai tanggal 10 bangkit berdiri, kita bernyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Semoga apa? Selamat panjang umur, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur
semoga panjang umur, sehat selalu, dilancarkan studi adik-adik di Betul, rumah. benar. Bang. Terus juga adik-adik sekolah minggu taat akan orang tua dan takut akan Tuhan, Benar. Bang. Iya, dan adik-adik sekolah minggu juga menjadi berkat di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekolah, pertemanan, dan keluarganya juga diberikan damai sejahtera dari Tuhan. Amin. Aku jawab ya. Iya, sekarang kita mau masuk saat-saat yang dinantikan ini, Kak. Apa Ngapain itu tuh, Bang? Kian? Masa nggak tahu? Yaitu mendengarkan firman Tuhan. Iya, kita bakal mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah kita, Kak Okta. Oke, jadi sebelumnya itu kita mau bernyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Musik. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus sama cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Adik-adik yang sedang beribadah di rumah, mari kita menyatukan hati kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam hidup kami, karena kasih setia Tuhan mengizinkan kami untuk boleh beribadah pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan memberkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah. Kakak berharap kamu dalam keadaan sehat pada hari ini. Adik-adik sekalian, kita bertemu dalam ibadah virtual pada hari ini dalam Sekolah Minggu GKPI dengan judul atau dengan tema khotbah pada hari ini yaitu senangnya berada di rumah Tuhan. Senangnya berada di rumah Tuhan. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama,
sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, apakah adik-adik pernah pergi keluar kota bersama papa dan mama, lalu kamu tertinggal di satu tempat, sementara papa dan mamanya sudah tidak kelihatan lagi? Pasti kamu merasa sangat panik, merasa sangat takut. Begitu juga dengan orang tuamu. Mereka pasti mencari kamu, bertanya ke sana kemari, adakah yang melihat anakku? Kira-kira begitu ya. Demikianlah juga yang dialami oleh Bapak Yusuf dan Bunda Maria. Ketika mereka tahu ternyata anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang pada waktu itu masih berusia 12 tahun, tidak ada bersama dengan mereka, mereka sangat panik. Mereka sangat takut, wah, di mana anak kami? Nah, menurut adik-adik, di mana ya Tuhan Yesus berada? Setelah orang tuanya mencari dan mencari selama 3 hari, ternyata Tuhan Yesus berada di mana? Apakah dia sedang bermain bersama teman-temannya seumuran yang pada waktu itu juga berusia 12 tahun? Apakah Tuhan Yesus sedang jajan di kedai, membeli makanan? Apakah Tuhan Yesus saat itu sedang main peta umpet dengan teman-temannya? Ternyata adik-adik, kita bisa lihat pada gambar ini, Tuhan Yesus sedang duduk di mana? Di bait Allah. Dia duduk di tengah alim ulama. Apa yang sedang dilakukannya? Mereka membicarakan firman Tuhan. Mereka membahas tentang firman Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, dari cerita firman Tuhan hari ini, kita belajar tentang teladan Tuhan Yesus. Ya, coba kamu baca, kakak di sana sudah menulis yang pertama, teladan Tuhan Yesus adalah Yesus mengerti identitasnya sebagai anak Allah sehingga ia suka dan senang beribadah. Ya, dari Nazaret ke Yerusalem itu sangat jauh. Tetapi Yesus mau, meskipun dia masih kecil, dia mau ikut ke Yerusalem untuk beribadah. Bahkan dia tidak ingat waktu, lupa waktu sampai dia membicarakan firman Tuhan begitu lama. Itu menunjukkan Yesus mengerti bahwa identitasnya selain anak dari Maria dan Yusuf, dia juga adalah anak Allah. Yang kedua, Yesus taat pada orang tuanya. Yesus bertumbuh dalam didikan orang tuanya sehingga semakin besar, semakin bertambah hikmatnya. Ketika orang tuanya mengajak dia pulang, dia ikut. Dikatakan dalam firman Tuhan, dia hidup dalam asuhan ayahnya dan ibunya. Yesus sangat taat kepada orang tuanya. Dia tidak melawan ketika orang tuanya mengajaknya pulang. Yang ketiga, Yesus suka melakukan kasih dan kebenaran, sehingga semakin dikasihi Allah dan manusia. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kita? Apakah kamu tahu bahwa kamu dan kakak, kita semua ini memiliki identitas sebagai anak-anak Allah? Coba lihat, di mana itu tertulis? Nah, kakak sudah tuliskan ya di Galatia 3 ayat
yang ke-26. Galatia 3 ayat yang ke-26. Adakah adik-adik yang sudah menemukan ayatnya? Kakak akan bacakan untuk kita semua. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah adik-adik, kita semua adalah anak-anak Allah. Kita punya identitas, yaitu warga kerajaan sorga. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita merasa senang beribadah, senang di rumah Tuhan. Senang di rumah Tuhan bukan hanya kita datang ke gereja. Senang di rumah Tuhan bukan hanya kita harus berangkat naik sepeda motor, naik mobil baru pergi ke gereja. Tetapi senang berada di rumah Tuhan juga berbicara tentang kesukaan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Apa ya yang kita lakukan di rumah Tuhan? Nah, coba lihat. Yang pertama, membaca dan mendengar firman Tuhan. Yang kedua, bernyanyi dan memuji Tuhan. Yang ketiga, berdoa. Di sini kakak sudah buat gambarnya. Ayo lihat bagaimana ya anak-anak yang kakak tunjukkan ini. Coba kamu perhatikan. Mereka sangat senang mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Bagaimana dengan kamu saat ini? Apakah kamu mendengarkan firman Tuhan dengan hati yang senang? Mengapa saya harus membaca firman Tuhan? Mengapa kita perlu membaca firman Tuhan? Karena dengan membaca firman Tuhan atau dengan mendengar firman Tuhan, maka saya akan mengerti cara Tuhan menuntun kehidupan manusia. Maka kamu dan saya akan mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita. Atau hidup saya atau hidup kamu. Dengan membaca atau mendengar firman Tuhan, hidup jadi lebih baik. Mengapa menjadi lebih baik? Karena firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Itu bisa kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, tadi waktu kakak-kakak mengajak adik-adik bernyanyi, apakah kalian bernyanyi dengan senang hati? Apakah kamu ikut berdiri ketika tadi kakak-kakaknya ajak berdiri? Atau ada yang malas-malasan, malas duduk aja, nggak usah berdiri. Adakah yang begitu? Nah, coba lihat lagi gambar berikutnya. Ini teman-temanmu yang berdoa dengan sungguh-sungguh ketika beribadah. Ya, dengan berdoa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, adik-adik, apakah kamu tadi sudah berdoa dengan sungguh-sungguh? Nah, adik-adik sekalian, orang yang senang beribadah, orang yang senang mendengarkan firman Tuhan akan memiliki perubahan dalam hidupnya. Dia menjadi anak yang taat pada orang tuanya. Sikap taat dan tunduk pada orang tua adalah wujud kasih dan hormat kepada Tuhan. Ayo lihat gambar ini. Nah, misalnya kamu melihat ibumu atau mama ya sedang jemur kain, banyak sekali cuciannya. Sudah capek memberus, capek membilas, menjemur lagi. Ketika kamu melihat seperti itu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu membiarkan ibu atau mama kita menjemur kain sendirian? Atau kamu akan membantu memeras, kasih sama mamanya biar mamanya lebih mudah menjemur? Atau ibumu sudah menugaskan kamu setiap pagi setelah bangun tidur, kamu berdoa dulu, lalu rapikan tempat tidur. Apa kamu melakukannya dengan senang hati? Atau kamu melawan? Malas sekali pun mak, udah mau jum kami. Udahlah mama aja yang rapikan tempat tidur. Adakah di antara kamu yang seperti itu? Nah, ketika mamanya bilang, nak, kalau selesai makan, kamu cuci piring ya. Mungkin ada yang bilang, aku kan anak laki-laki, masa aku disuruh cuci piring? Ada yang seperti itu? Nah, adik-adik, kita harus taat dan patuh pada orang tua.
Dalam Alkitab dikatakan Yesus tunduk dalam asuhan orang tuanya. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus meneladani Tuhan Yesus. Kita harus tunduk, kita harus patuh pada perintah orang tua kita. Dan kalau papa mamanya ajak ke gereja, ini tengok ini ya, ada gambar, lihat ini ya. Papa mamanya bilang, nak bangunlah nak, kita mau ke gereja. Adakah di antara adik-adik yang tidak suka beribadah atau dibanguni untuk ikut ibadah live streaming? Bagaimana sikap kamu? Adik-adik sekalian, apabila kita senang beribadah di rumah Tuhan, maka kita diajar untuk melakukan kasih dan kebenaran. Karena kita sudah mengerti kehendak Allah, maka kita menjadi berkat bagi sesama kita. Ketika kita melihat teman jatuh, nih ada nih ya temannya jatuh dari sepeda ini. Apa yang kamu lakukan? Terpeleset sepedanya, apakah kamu akan tertawa terbahak-bahak? Lucu kali jatuh dia. Apakah seperti itu? Atau kamu akan bergegas datang, kamu tolong dia, kamu bantu berdiri. Bahkan kamu beri betadin untuk lukanya. Nah, kalau kamu sudah senang beribadah di rumah Tuhan, kamu tentu akan memiliki perubahan dengan cara belajarmu. Tidak lagi mengandalkan Google saat ujian. Tentu kamu jadi belajar lebih sungguh-sungguh karena kamu mengerti bahwa anak Tuhan yang senang beribadah di rumah Tuhan juga pasti senang belajar di rumah. Nah, bagaimana dengan sesama, dengan teman-temanmu? Apakah juga kamu memiliki perubahan? Tentu ya, kamu akan berubah. Kalau tadinya kamu mementingkan diri sendiri, tetapi karena kamu sudah mengerti kehendak Tuhan di dalam dirimu, maka kamu mau berbagi. Karena firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berbagi. Adik-adik, kakak mau bertanya. Nih, bagaimana ya saya beribadah selama ini? Coba lihat gambar berikutnya. Ada anak yang duduk beribadah, di depannya tersedia makanan. Padahal ini dalam ibadah loh, ibadah virtual, ibadah dari rumah. Selama ini kita beribadah dari rumah bukan? Nah, bagaimana sikap adik-adik mengikuti ibadah dari rumah? Apakah tadi adik-adik sudah mandi dulu, sudah berpakaian rapi, sudah duduk dengan tertib, sudah menyediakan Alkitab, atau lihat ini gambar berikutnya, teman kita ini, mamanya suruh ibadah, dia malah apa? Bermain handphone, ya kan? Ini sikap yang tidak baik ya. Siapa pernah seperti ini? Atau adakah adik-adik yang ketika ibadah onsite atau ada yang datang ke gereja, di gereja dia malah berkelahi dengan temannya, tumbuk-tumbukan sama temannya. Atau ketika beribadah dari rumah, dia pukul adiknya, dia ganggu adiknya. Atau ada yang menarik rambut temannya. Ini bukan tindakan yang baik ya. Oleh karena itu adik-adik sekalian, hari ini kita belajar bahwa senang beribadah di rumah Tuhan ada artinya kita senang membaca, merenungkan firman Tuhan, kita senang bersikap taat, bersikap benar, dididik orang tua, kita mau melakukannya, menerima didikan dan ajaran orang tua. Begitu juga dengan ajaran guru sekolah minggu. Kita juga belajar bahwa kita harus melakukan kasih dan kebenaran. Karena dengan melakukan kasih dan kebenaran, adik-adik, kamu tahukah bahwa Tuhan semakin mengasihimu, sesamamu akan mengasihimu, teman-temanmu semakin mengasihimu. Begitu juga Bapak guru dan Ibu guru di sekolah tentu akan sangat mengasihimu. Kenapa? Karena kamu belajar dengan tekun, kamu menunjukkan prestasi yang baik, kamu semakin dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Adik-adik sekalian, kakak mau mengajak agar adik-adik mulai hari ini
membuat sebuah komitmen bersama-sama dengan kakak. Apa komitmen saya hari ini? Yaitu saya berjanji akan meneladani Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama ucapkan. Komitmen saya hari ini, saya berjanji akan meneladani Tuhan Yesus. Nah, dengan senang beribadah, dengan senang memuji Tuhan, dengan senang memuliakan Tuhan, maka kita dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Di akhir firman Tuhan, mari kita membaca ayat hafalan. Dari Amsal 3 ayat 13. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Demikian firman Tuhan, mari kita merenungkan dan memikirkannya setiap hari serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami sudah dengar-dengaran akan firman-Mu yang mengajar kami untuk senang berada di rumah Tuhan. Dengan senang berada di rumah Tuhan, maka kami belajar untuk mencintai firman Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menaati orang tua, melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami mengerti Tuhan, bahwa kami memiliki identitas sebagai anak-anak Allah yang suka dan cinta akan kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah kami agar kami bisa merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, agar kami semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Putramu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita tadi sudah mendengarkan khotbah. Nah, bagi adik-adik yang mau mengerjakan aktivitas sesuai dengan nats khotbah kita minggu ini, dapat dilihat di link yang ada di YouTube di bawah ini, atau adik-adik boleh mengunjungi link perpustakaan kita ya, perpustakaan virtual BKS GSM GKPI, atau di www.perpusbksgsmgkpi.com. Jangan lupa ya adik-adik, di situ adik-adik boleh mengerjakan aktivitasnya. Ada yang kelas Matius, Markus, dan Yohanes. Terima kasih. Shalom. Wah, luar biasa ya Bang firman Tuhan hari ini ya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita tetap Senang berada di rumah Tuhan. benar, luar biasa. Jadi adik-adik semua harus tetap senang di rumah Tuhan. Walaupun paginya pas mau berangkat ya kan Kak, Kak Tere, bangun, kata mamanya. Tapi nyampe gereja harus tetap Semangat, tetap senang Bang. Jadi untuk merespon firman Tuhan hari ini kita nyanyi dong Bang, Kak. Nyanyi apa Kak Tere? lagunya, Kak. Lagunya gimana ya Kak? Agak lupa-lupa, inget Kak. Yang ada katanya menari, Melompat. Dan bertepuk tangan. Kita bernyanyi gembira di rumah Tuhan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku
bersuka gembira di rumah Tuhan. Bersuka gembira di rumah Tuhan. Firman Tuhan untuk menghantar kita memberikan persembahan kepada Tuhan diambil dari Roma 11 ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengumpulkan persembahan. Di sana ada hubungan Tuhan, parbueni ngoluku nasotandok nian, sadia maargana Tuhan, molosai ni rajuma sudah dengan basam, jalma Tuhan salas maruhan. Di sana ada hubungan Tuhan, parbueni ngoluku nasotandok nian, sadia maargana Tuhan, molosai ni rajuma sudah dengan basam, jalma Tuhan salas maruhan. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami dalam kebaktian anak sekolah minggu pada hari ini. Kiranya firman yang kami dengarkan, Tuhan berkati dan berilah kepada kami kekuatan untuk melakukannya di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada. Sekarang ya Tuhan, kami hendak berdoa bersama kepadamu. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kita kekal selamanya. Amin.